Halo, kali ini kita akan bicara tentang penggunaan tipe data list. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang variabel, contoh kasusnya adalah seperti ini. Jikalau saya punya satu variabel, namanya adalah nama, eh, dengan nilainya adalah Fatimah. Terus saya printkan nama, yang keluar adalah Fatimah, gitu kan? Tapi untuk yang selanjutnya, di bawahnya Fatimah ini saya buat nama lagi, variabel nama lagi, persis penamaannya sama, terus saya kasih nilai yang berbeda, di sini adalah Abdul Qadir misalkan, terus saya di bawahnya ini baru saya printkan nama, kira-kira hasilnya apa? Apakah Fatimah, apakah Abdul Qadir, apakah Fatimah Abdul Qadir, seperti itu. Nah, iya, outputnya adalah Abdul Qadir. Kenapa Fatimah tidak tertampil? Clue-nya di sini. Karena nilai dari variabel, karena nilai variabelnya namanya sama, dia akan bertumpuk. Dia akan bertumpuk. Dengan nilai yang sama, dia akan bertumpuk. Sehingga hanya terlihat yang paling akhir saja. Gitu ya. Hanya yang paling akhir saja yang terlihat. Kenapa? Karena yang sebelumnya pasti ditimpa. Nah, ini adalah menjadi penyebab jikalau kita menggunakan tipe data string, misalkan tipe data boolean, tipe data integer, float, dan yang lainnya, hanya akan ada satu nilai saja. Bagaimana caranya kita bisa menampung beberapa nilai di dalam satu tempat? Bagaimana caranya kita bisa menampung beberapa isian di dalam satu wadah? Maka solusinya adalah kita harus menggunakan tipe data list. Kalau yang kemarin kita hanya bicara tentang string, float, number, atau integer, dan yang lainnya, yang isinya adalah satu nilai saja, tipe list ini agak spesial. Kenapa? Karena satu, struktur data yang menyimpan data secara terurut. List ini adalah struktur data yang menyimpan data secara terurut dan dapat menyimpan serangkaian data. Bukan hanya satu data saja, tapi di sini adalah serangkaian data. Penulisan list diawali dan diakhiri dengan tanda kurung siku. Kurung siku seperti ini. Runtutan data list dimulai dari urutan 0, 1, 2, dan seterusnya. Contoh kasus. Di sini kita membuat satu variabel dengan nama. Dengan nama. Variabelnya yang bernama nama. Nilainya ada 3, yaitu Fatimah, Abdul Qadir, dan Zainuddin. Nah, terus kalau misalkan saya printkan salah satunya, maka saya print nama dalam kurung siku nilai yang keberapa. Gitu ya. Coba kita praktikkan di dalam VS Code. Buatkan satu file baru, namanya adalah list, misalkan .py. Di sini saya buat satu variabel baru, namanya adalah kota, misalkan. Sama dengan di sini adalah Karanganyar, misalkan di sini adalah Sragen, misalkan. Terus yang ketiga misalkan Surakarta. Nah, kalau saya ingin mengeluarkan nilai dari Karanganyar, saya tinggal perintahkan print kota, gitu ya, dalam kurung siku. Karanganyar itu urutan keberapa? Ingat bahwa array atau list ini adalah sekumpulan data dengan cara pemanggilannya berurutan dimulai dari angka 0. Maka karena Karanganyar di awal merupakan data yang paling pertama, maka indeksnya atau nomor urutnya adalah 0. Gitu ya. Ini coba kita jalankan di dalam CMD, silakan dibuka. Coba kita bersihkan layarnya dulu. py spasi list. Yang keluar adalah Karanganyar. Gitu ya. Lah, Sragen, Surakarta apakah dihapus? Apakah terhapus? Tidak. Coba misalkan saya ganti menjadi angka 2 misalkan. Kota 2. Yang keluar kira-kira apa? Karanganyar, Sragen, Surakarta, apakah malah error? Apakah malah kosong? Yang keluar adalah, ya, yang keluar adalah Surakarta. Gitu kan?
Nah, yang artinya adalah walaupun kita memasukkan data banyak di tempat yang sama, data yang sebelum-sebelumnya, karena ini tipenya adalah list, dia tidak akan terhapus. Nah, coba kita balik lagi ke PowerPoint. Contoh kasus seperti ini, gitu ya. Kalau kita mau masukkan data, misalkan kita buat satu variabel, namanya adalah angka. Diingat, kalau misalkan angka ini adalah sebuah list, maka kita harus awali dan akhir dengan tanda kurung siku. Nah, kalau misalkan ini kita buat, misalkan kita buat satu variabel baru, namanya adalah bil1, kita gunakan untuk menampung sebuah nilai, misalkan seperti itu, yang kita casting ke integer. Kenapa harus kita casting ke integer? Silakan dibuka yang kemarin tentang perintah input, dan juga bil2 kita casting ke integer. Nah, di sini yang baru adalah di sini. Angka, yaitu variabel tadi, mempunyai suatu function atau fungsi yang nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Namanya adalah append. Append bil1. Dia akan masukkan, urutan pertamanya adalah bil1. Urutan keduanya adalah bil2. Gitu kan? Nah, setelah itu baru angka yang berindeks 0, data yang pertama yaitu bil1 ditambah bil2. Gitu ya. Coba kita praktikkan dulu di dalam VS Code. Nah, contoh kasus ini saya komentari saja dulu. Nah, atau ini saya hapus saja lah. Ini komentari. Nah, misalkan saya punya angka sama dengan dia adalah sebuah list. Terus saya bilang saya punya bil1 sama dengan integer, misalkan di sini adalah input. Oke, masukkan angka pertama. Nah, bil2, saya punya bil2 juga, int input. Di sini masukkan angka kedua. Ini biar agak lebih jelas seperti ini. Nah, kalau sekarang kalau sudah saya misalkan print apa? Angka berindeks 0 yaitu bil1 ditambah angka berindeks 1 yaitu bil2. Coba dulu ya. Nah, nanti kita akan gunakan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara masukkan bil1 itu ke dalam angka berindeks 0 dan angka atau bil2 ke dalam berindeks 1. Caranya seperti apa? Ya, caranya pakai ini. Pakai function append. Kita masukkan dengan cara angka titik append dalam kurung bil1 angka titik append bil2. Kita simpan. Nah, coba kita jalankan. Masukkan angka pertama 7, angka kedua misalkan 10, yang keluar adalah angka 17. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba saya printkan angka gitu aja. Kira-kira yang keluar apa? Nah, misalkan di sini adalah 7 lagi, 10 lagi. Nah, yang di sini yang keluar adalah list angka tadi. List angka tadi. Oke? Nah, nanti kita akan gunakan konsep list ini di dalam struktur algoritma perulangan. See you.